Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau membahas konsep yang sangat mendasar tentang apa itu gereja. Bagi banyak orang, gereja seringkali dipandang sebagai sekedar tempat untuk beribadah atau tempat untuk kita datang saat ada kebutuhan. Namun mari kita mau melihat gereja dengan cara yang lebih dalam dan bermakna, bahwa gereja adalah rumah keluarga. Gereja MCC mempunyai visi misi sebagai rumah keluarga, di mana di dalam rumah keluarga ini akan menjadi tempat untuk mengalami perjumpaan dengan kasih, kebenaran, dan kuasa Kristus. Kenapa MCC menyatakan diri sebagai rumah keluarga? Karena yang pertama, gereja bukan rumah sakit atau bengkel, tetapi rumah tinggal yang nyaman. Seringkali kita mendengar bahwa gereja adalah rumah sakit rohani, tempat kita datang saat kita terluka dan butuh penyembuhan. Atau bahkan ada banyak hamba Tuhan yang mengatakan gereja itu seperti bengkel, tempat kita memperbaiki kehidupan kita yang rusak. Ini memang ada benarnya, karena Tuhan memulihkan kita itu di gereja. Tetapi mari kita tidak hanya datang ke gereja seperti ke rumah sakit atau bengkel hanya saat ada kebutuhan saja. Rumah sakit dan bengkel adalah tempat sementara, bukan tempat tinggal untuk selanjutnya. Karena setiap kita pasti setelah sembuh dari sakit tidak akan mau tetap tinggal di rumah sakit, atau saat mobil kita sudah benar diperbaiki, pasti kita akan tinggalkan bengkel yang ada itu. Gereja bukanlah tempat di mana kita datang hanya saat kita ada dalam masalah. Gereja adalah rumah, tempat yang nyaman, tempat kita bisa tinggal setiap harinya. Di sini kita menemukan keamanan, kehangatan, dan keluarga yang saling mendukung. Di dalam rumah ini kita diajak bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk berbagi, melayani, bertumbuh bersama. Kita tidak sekedar datang saat butuh saja, tetapi kita tinggal di dalam gereja, karena gereja adalah rumah kita. Yang kedua, gereja bukan event atau pertunjukan, tetapi tempat di mana kita datang apa adanya. Banyak orang datang ke gereja pada saat-saat acara spesial saja, atau mungkin seperti konser atau perayaan tertentu. Mereka datang dengan pakaian terbaik, dengan wajah yang dihiasi senyum, bahkan mungkin dengan topeng agar terlihat sempurna. Tetapi gereja bukan panggung pertunjukan, dan bukan seperti media sosial di mana kita hanya menampilkan sisi terbaik dari kita. Gereja adalah rumah di mana tempat kita bisa datang dengan apa adanya. Di sini kita tidak perlu memakai topeng kepalsuan. Kita tidak perlu pura-pura menjadi sempurna, karena Tuhan melihat hati kita yang sebenarnya. Gereja adalah tempat di mana kita diterima dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Inilah tempat di mana kita bertumbuh dalam kejujuran dan kebenaran. Yang ketiga, gereja bukan restoran atau hotel, tetapi tempat rasa memiliki dan kesetiaan. Di zaman ini mudah bagi kita untuk berpikir bahwa gereja itu seperti restoran atau hotel. Kita datang untuk menikmati ibadah, mendengar khotbah, menerima pelayanan, dan jika kita merasa tidak puas, kita pindah ke gereja lain. Sikap ini bisa berbahaya karena kita mulai melihat gereja sebagai tempat untuk kita dilayani, bukan tempat kita melayani. Tetapi seharusnya gereja adalah rumah. Di rumah kita tidak meninggalkan rumah hanya karena ada kekurangan. Sebaliknya kita bekerja sama untuk memperbaiki dan membantu satu sama lainnya. Jika ada kekurangan, kita tidak mengeluh dan pergi, tetapi kita tetap setia. Kita saling menopang dan bertanggung jawab satu sama lain. Inilah arti dari gereja sebagai rumah keluarga. Nah, yang keempat, gereja bukan bioskop atau stadion pertandingan.
tetapi tempat di mana setiap orang mempunyai peran dan fungsi. Terkadang kita memperlakukan gereja seperti bioskop atau stadion. Kita datang, duduk, dan menonton apa yang terjadi di depan. Kita memberikan komentar, mungkin memuji atau mengkritik, tetapi tidak benar-benar terlibat. Kita merasa sudah membayar melalui persembahan atau kehadiran, sehingga kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Namun, gereja bukan tempat penonton. Gereja adalah rumah, dan setiap anggota keluarga di rumah memiliki peran dan fungsi masing-masing. Kita tidak bisa hanya duduk dan menonton, tetapi kita semua dipanggil untuk melayani. Setiap dari kita memiliki peran penting dalam rumah Tuhan. Baik itu melayani dalam ibadah, mengajak, mengasihi, atau mendukung satu sama lainnya. Jadi, kita harus tahu gereja adalah rumah. Dan yang berikutnya, gereja adalah home, bukan house. Tempat kita menyayangi dan melayani sesama anggota keluarga. Yang terpenting, gereja adalah rumah keluarga yang perlu kita tekankan. Di dalam rumah ini kita tidak saling bersaing, tetapi kita saling mendukung. Kita tidak perlu khawatir jika ada jiwa-jiwa baru datang, karena keluarga yang sehat akan dengan senang hati menyambut anggota barunya. Kita juga tidak perlu iri jika ada gereja lain yang terlihat lebih besar atau lebih baik, karena anggota keluarga akan selalu kembali ke rumah mereka sendiri. Sebagai keluarga kita dipanggil untuk menyayangi dan melayani satu sama lain. Ketika ada yang lemah, kita bantu menguatkan. Ketika ada yang baru, kita sambut dengan kasih. Kita tidak perlu takut kehilangan perhatian, karena di dalam rumah Tuhan kita semua berharga di matanya. Mari kita melihat gereja sebagai rumah keluarga kita, tempat di mana kita diterima apa adanya, tempat di mana kita setia melayani dan mendukung, serta tempat di mana kita bertumbuh dalam kasih, kebenaran, dan kuasa Kristus. Gereja MCC adalah rumah keluarga, tempat di mana kita juga akan mengalami perjumpaan dengan kasih, kebenaran, dan kuasa Kristus. Dan mari kita mau merenungkan lebih dalam lagi, kenapa gereja MCC itu menjadi tempat perjumpaan dengan kasih, kebenaran, dan kuasa Kristus. Kita perlu mengerti bahwa ketiganya, yaitu kasih, kebenaran, dan kuasa, harus berjalan bersama, seimbang, dan saling melengkapi. Karena jika kita hanya menekankan satu aspek saja, gereja akan kehilangan esensi dari panggilannya yang sejati. Yang pertama, yaitu kasih. Pertama-tama kita semua tahu bahwa kasih adalah inti dari keberadaan Allah kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah Bapa inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Namun, jika gereja hanya fokus pada kasih, ia dapat terjebak menjadi sekedar kumpulan orang yang saling mendukung tanpa dasar yang kuat, seperti kumpulan gangster. Tempat di mana kasih tanpa kebenaran atau disiplin membawa kepada kekacauan. Oleh karena itu, kasih di gereja harus selalu bersumber dari Allah yang adalah kasih itu sendiri. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama dengan kasih yang murni, bukan kasih yang membenarkan dosa atau melupakan kebenaran. Nah, yang kedua adalah kebenaran. Selain kasih, gereja juga harus berdiri teguh di atas kebenaran. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kebenaran yang kita pegang berasal dari pengajaran Kristus. Namun jika gereja hanya menekankan kebenaran saja tanpa kasih dan kuasa, gereja bisa berubah menjadi seperti kumpulan ahli Taurat yang penuh dengan hukum, tetapi kurang dalam kemurahan dan kasih karunia. Kita harus selalu mengingat bahwa kebenaran tanpa kasih adalah kekerasan, tetapi kasih tanpa kebenaran adalah kebohongan.
Kebenaran Kristus yang menyelamatkan harus disampaikan dengan penuh kasih sehingga membawa kehidupan bagi mereka yang mendengarnya. Yang ketiga adalah kuasa. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus adalah sumber kuasa dalam gereja. Melalui kuasa Roh Kudus kita diperlengkapi untuk melayani, menyembuhkan, dan memberitakan Injil. Tetapi jika gereja hanya menekankan kuasa saja tanpa kasih dan kebenaran, gereja bisa jatuh menjadi seperti kumpulan para dukun, di mana kekuatan digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa landasan kasih dan kebenaran. Oleh karena itu, kuasa Roh Kudus harus selalu disertai dengan kasih dan kebenaran, agar apa yang kita lakukan benar-benar membawa kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kasih, kebenaran, dan kuasa harus berjalan bersama-sama di dalam gereja. Kasih datang dari Allah Bapa yang mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Kebenaran datang dari Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kuasa datang dari Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ketika ketiga elemen ini hadir bersama, gereja menjadi tempat di mana Allah Tritunggal bekerja dengan penuh kuasa. Sebagai gereja MCC, kita dipanggil untuk menjadi rumah bagi mereka yang mencari kasih, kebenaran, dan kuasa Allah. Dengan kasih kita menyambut semua orang. Dengan kebenaran kita mengarahkan mereka kepada Kristus. Dan dengan kuasa Roh Kudus kita melayani dan menjadi alat Tuhan di dunia ini. Inilah yang membuat gereja kita berbeda. Kita bukan hanya sekumpulan orang yang mencintai atau saling mengasihi saja. Dan bukan hanya sekumpulan orang yang tahu tentang hukum dan peraturan. Dan juga bukan hanya sekumpulan orang yang hanya mengejar mujizat. Tetapi kita adalah gereja yang membawa kasih, kebenaran, dan kuasa Kristus bersama-sama. Marilah kita menjadi gereja yang mencerminkan kehadiran Allah Tritunggal dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah kasih Bapa, kebenaran Yesus, dan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, sehingga kita dapat menjadi alatnya untuk membawa perubahan dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Amin.